Terus O-nya itu organisasi, organizing. Terus A-nya itu actuating, penerapannya. Terus C-nya itu ini itu kontrol, pengawasan. Nah, menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi di sini pentingnya pengawasan. Bagaimana bisa kita tahu kalau pekerjaan yang dilakukan itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau McFarland itu dia mengemukakan pengawasan adalah proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Nah, jadi intinya itu pengawasan untuk melihat sejauh mana pekerjaan yang telah direncanakan itu berjalan. Apakah sudah 50%, 70%, atau ada hambatan di dalamnya. Nah, itu fungsinya dilakukan pengawasan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan itu adalah 4, yaitu kebutuhan pimpinan untuk mendelegasikan wewenang. Kedua, perubahan lingkungan organisasi. Yang ketiga, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang keempat adalah kesalahan-kesalahan. Mengapa dikatakan dia mempengaruhi kebutuhan pimpinan itu untuk mendelegasikan wewenang? Karena dengan mengapa dipengaruhi sama kebutuhan pimpinan. Pimpinan itu misalnya ya Direktur Politeknik Setialan, dia tidak mungkin mau mengawasi secara langsung bagian pelayanan mahasiswa, bagian pelayanan pegawai, bagian pelayanan keuangan. Nah, itu fungsinya dia delegasikan wewenang. Karena kalau semua mau dilaksanakan sendiri itu pasti sangat berat. Makanya pengawasan itu dipengaruhi sama kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang. Kemudian yang kedua, perubahan dari lingkungan organisasi. Jadi kayak pandemi itu merupakan contoh perubahan di lingkungan yang organisasi yang membuat perkuliahan yang awalnya luring menjadi online, daring. Kemudian sekarang karena sudah turun lagi penyebaran virusnya, mulailah dibuat metode blended. Jadi sebagian ada yang sudah luring, ada yang sudah masih daring, ataupun bisa sementara di dalam kelas ada yang luring, ada lagi yang daring. Ini sudah ada mata kuliahnya yang luring kah? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ya, karena rata-rata itu yang diutamakan untuk luring yang mata kuliah praktek. Kalau belum praktek, itu karena kan kita juga masih terbatas untuk pengaturan kelasnya. Nah, yang ketiga yaitu kompleksitas organisasi. Jadi ada hal-hal yang membuat ada hal perubahan organisasi yang membuat pengawasan itu berpengaruh misalnya ya karena bukan modif itu satu aku print.
Iya, kecuali itu. Jadi misalnya untuk PNS itu ada pembayaran tunjangan kinerja. Nah, untuk pembayaran tunjangan kinerja itu dapat diberikan kepada PNS apabila memenuhi nilai reformasi birokrasi tertentu. Nah, karena adanya nilai reformasi birokrasi yang tertentu ini dari Menpan ya, reformasi birokrasi. Maka ada muncul lagi bentuk-bentuk hal-hal yang harus dipenuhi oleh organisasi guna mendapatkan nilai RB yang maksimal. Nah, ini yang membuat organisasi akhirnya jadi kompleks karena ada hal eksternal yang akan mempengaruhi kinerja di dalam organisasi tersebut. Makanya karena adanya kebutuhan akan pemenuhan nilai RB ini, muncullah pengawasan lagi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan di sini. Contoh ini ya, mengapa tiba-tiba ada peningkatan kompleksitas organisasi. Yang keempat itu ada kesalahan-kesalahan. Misalnya dalam sebuah bank, misalnya ya, dia dalam sebulan itu ternyata terjadi kesalahan penginputan slip debit ataupun kredit oleh teller. Nah, ternyata dalam sebulan ada 30 kesalahan. Padahal di bulan-bulan sebelumnya cuma ada 2 atau 3 kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini membuat pengawasan pasti akan lebih ditingkatkan lagi. Karena untuk mencegah atau mengurangi, meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, itulah mengapa dikatakan kesalahan itu mempengaruhi pengawasan. Nah, apakah manfaat pengawasan itu? Boleh bantu Nurul Hanifah, bisa bantu bacakan? Iya, Bu. Manfaat pengawasan. Manfaat pengawasan menurut Febrianto dan Triana dalam Jupins 2016 yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi yang merenungkan isi dan hak. 2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. 3. Dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. 4. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. 6. Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan restimulation pribadi, transferensi atau transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. 7. Untuk memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. 8. Aktif bukan reaktif. 9. Untuk memastikan pekerjaan. Sudah, Bu. Ya. Ini pentingnya pengawasan ya. Jadi manfaatnya itu untuk memberikan ruang bagi supervisi. Jadi dengan pengawasan itu supervisi atau pengawas akan melihat kembali apakah pekerjaan ini, pekerjaan pengawasan ini sudah sesuai begitu, sudah dilakukan sesuai. Jadi, mengapa dibilang meningkatkan keterampilan dan pemahaman? Misalnya, mahasiswa ini sedang melakukan magang ya. Kemudian di tempat magang itu
dia kan cuma membawa modal dari apa yang dia ketahui ketika belajar di kelas. Nah, di tempat kerja disuruh mengerjakan kegiatan, ya, disuruh mengerjakan misalnya menyusun laporan. Nah, dia paling ya menyusun laporan sesuai dengan apa yang diketahui, apa yang ditahu dari kampus. Nah, sementara dia menyusun laporan, ada supervisi dari tempat magang itu datang melihat sambil mengawasi, melakukan pengawasan. Oh, ternyata ini cara penyusunan laporannya kurang sesuai. Mestinya seperti ini, begini. Jadi otomatis mahasiswa yang lagi magang itu akan lebih paham. Oh, ternyata teorinya seperti ini, aplikasinya untuk perusahaan ini dia begini. Makanya dibilang pengawasan itu berguna untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, untuk menerima dan perspektif lain mengenai pekerjaan. Sama. Jadi dengan contohnya mahasiswa, dengan setelah diawasi diberi masukan untuk informasi dari supervisi. Nah, itu membuatnya mendapat dukungan baik dari segi pribadi atau pekerjaan. Jadi dukungan dalam hal ketika dia kembali nanti di kampus, dia akan merasa bahwa saya ini sudah mampu mengerjakan hal-hal seperti membuat laporan atau dan sebagainya. Jadi dia lebih merasa percaya diri. Itu untuk hal pribadi. Kalau untuk pekerjaan dia merasa lebih mampu. Nanti dia sudah lulus, dia melamar pekerjaan, kemudian diwawancara, ditanyakan apa Anda punya pengalaman bekerja, dia akan bisa mengatakan saya pernah bekerja selama 3 bulan sebagai karyawan magang di perusahaan ini. Di sana saya diberi tugas untuk menyusun ini, dan ini. Nah, itu memang dikatakan hal itu merupakan dukungan. Ya. Kemudian untuk memastikan bahwa pribadi dan sebagai seorang pekerja tidak ditinggalkan dan tidak perlu membawa kesulitan, masalah, atau proyeksi saja. Jadi dengan adanya pengawasan, itu berarti supervisi itu atau pengawas itu bertanggung jawab terhadap pegawai-pegawai yang diawasinya, sehingga pegawai itu tidak merasa ditinggalkan ketika mendapat masalah, karena ada pengawasnya, pengawas yang akan memberikan arahan supaya tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Kemudian untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distres, restimulasi pribadi, transparansi atau kontur transparansi. Nah, ini stres itu ada 2. Ada namanya pada dasarnya ya, yang orang tahu itu kebanyakan cuma stres. Ada namanya eustress, ada namanya distress. Menurut kalian stres itu apa? Ada yang bisa? Nggak ada? Itu stres lebih ke arah positif atau ke arah negatif? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Itu pada dasarnya ya, orang-orang pada umumnya itu stres itu berarti negatif. Nah, padahal stres itu terbagi 2. Ada namanya eustress dan ada namanya distress. Nah, kalau eustress ini adalah stres yang sifatnya positif. Kalau distress itu sifatnya negatif. Mengapa dinamakan dia positif? Jadi misalnya ketika dia kan 5 hari kuliah, kemudian 1 hari itu ada 2 mata kuliah. Nah, kedua mata kuliah itu masing-masing kasih tugas. Semua dikumpul di hari Minggu.
Mata kuliah hari Senin dikumpul di Minggu, Selasa di Minggu, Rabu di Minggu, semua di hari Minggu. Stres tidak? Halo? Iya, Bu. Karena banyak kan. Nah, tapi karena kita berusaha mengerjakan, kita berusaha memilah yang akan dikerjakan lebih dahulu, yang mana lebih mudah, yang mana lebih sudah. Oh iya, yang mana lebih butuh untuk diselesaikan. Nah, makanya dinamakan eustress itu bersifat positif karena dia mendorong kita, memotivasi kita untuk bekerja dengan lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi stres itu penting. Kalau dia eustress mampu memotivasi kita untuk bekerja dengan lebih baik atau menyelesaikan masalah. Kalau dia namanya distress, nah itu yang bersifat negatif, yang bikin kita bukan menyelesaikan masalah, tapi malah tenggelam dalam masalah. Jadi bukan berpikir ini solusinya apa, bagaimana saya menyelesaikannya, tahap-tahap apa yang harus saya lakukan dulu, tapi malah menyalahkan diri sendiri, sampai akhirnya tidak melakukan hal-hal untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya dinamakan dia distres. Nah, di sini dikatakan pengawasan itu memiliki ruang mengeksplorasi dan mengekstres. Jadi, distres itu karena dia bersifat negatif, maka dia harus dikeluarkan atau diselesaikan. Jadi bukan ketika punya masalah bukan menyalahkan diri sendiri, tapi berusaha memahami mengapa, bagaimana cara mengatasi masalah itu, bukan malah tenggelam dalam masalah. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Dan pengawasan, maka akan diketahui bahwa Bu Gina jangan nih. Maka akan diketahui bahwa apa tadi itu? Di mana letak kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, kalau diketahui letak kekurangannya, maka bisa direncanakan sumber daya apa yang dibutuhkan atau yang lebih profesional ya untuk ditempatkan di situ, atau butuh pengembangan pegawai seperti apa. Nah, itu semua dari pengawasan, dari hasil pelaksanaan pengawasan. Kemudian untuk menjadi proaktif bukan reaktif. Proaktif itu berarti ikut serta, mau berpartisipasi. Kalau reaktif lebih kepada merespon tapi tidak berpartisipasi ya, lebih ke arah negatif. Terus untuk memastikan kualitas pekerjaan, itu guna-gunanya apakah pekerjaan itu sudah memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Nah, apa indikator pengawasan? Coba Sulfahmi, saya tolong bacakan. Halo. Bisa Bu. Indikator pengawasan ialah menurut Kartono dalam Jufrizen 2016, satu, menentukan ukuran pelaksanaan, artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontinu atau minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti 1 kali seminggu atau beberapa. 2, memberikan penilaian, artinya memberi nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaan baik atau jelek.
3. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal, yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, di sini kan indikatornya, yaitu menentukan ukuran pelaksanaan. Jadi ketika melakukan pengawasan harus diketahui memang pelaksanaan pengawasan itu dilakukan setiap hari kah, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Jadi misalnya kalau di lingkungan pemerintah itu pengawasan ada namanya BPK. BPK itu ke instansi pemerintah itu setahun sekali. Tapi dalam internal itu ada namanya inspektorat. Nah, inspektorat mungkin 2 kali setahun. Kalau BPK setahun sekali. Itu namanya ukuran pelaksanaan. Kemudian ada namanya setelah dilaksanakan pengawasan akan diberikan nilai. Bagaimanakah pekerjaannya tersebut? Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai, atau banyak pelanggaran, dan bagaimana? Setelah diberikan nilai itu laksanakan tindakan korektif. Jadi ketika sudah tahu salahnya di sini, ya harus diperbaiki di hal-hal yang salah tersebut agar tidak terulang lagi ke depannya. Nah, teknik pengawasan. Ada Amrian. Muhammad Amrian. Ya, Bu. Tolong dibacakan. Ya. Supaya tidak capek, 40 slide ini capek aku tuh baca. Teknik pengawasan. Siagian dalam Wasilawati 2014 menyatakan 2 teknik pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedangkan pengawasan tersebut langsung dapat berbentuk seperti inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Kemudian yang kedua ada pengawasan, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon, Bu. Terima kasih. Jadi pengawasan langsung itu seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia datang langsung, ngecek langsung, kayak pergi di apotek bertanya apakah obat kayak asetomisir, apakah itu ada. Jadi dia itu mau ngecek langsung apakah apotek sudah menyediakan untuk COVID begitu. Nah, kalau pengawas langsung itu dilakukan dari jarak jauh. Jadi misalnya Menteri menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa obat-obat COVID sudah didistribusikan di apotek di seluruh Indonesia. Nya dari bawahan, salah bawahan ya. Nah, pedoman pengawasan itu ada 4. Pertama itu rencana atau planning. Direncanakan dulu, kemudian berupa order, itu perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian apa tujuan pengawasan itu, dan kemudian apa kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sama seperti misalnya kayak pedoman pengawasan peredaran obat anti COVID. Nah, itu dibuatkan dulu perencanaannya. Misalnya harus ada di seluruh apotek. Terus itu harus diperintahkanlah, tolong ya obat-obat itu didistribusikan. Itu namanya order. Kemudian kembali ke
apa tujuan didistribusikan. Jadi masyarakat lebih mudah mendapatkan obat-obat tersebut. Kemudian apa kebijakannya? Kebijakannya itu supaya penurun angka kematian karena COVID itu menurun. Nah, kemudian tahapan pengawasan. Di sini ada namanya dimulai dari penetapan standar ya, kayak tadi perencanaan. Kemudian menentukan pengukuran. Setelah kan pengawasannya bentuk apa, misalnya on the spot tadi atau inspeksi langsung. Misalnya standar pelaksanaannya. Terus perannya itu tiap berapa kali mau lakukan inspeksi, misalnya sebulan sekali. Kemudian sudah ditetapkan pelaksanaannya. Setelah diukur kegiatannya itu bagus, kurang, sedang, akan dibandingkan dengan standarnya. Bagaimanakah seharusnya? Oh, mestinya itu misalnya harus minimal di 100 apotik. Setelah dilakukan pengawasan, oh ternyata baru di 50 apotik. Bandingkanlah bagaimanakah standarnya. Standarnya itu kalau di negara lain 80% lah apotik sudah punya obat itu misalnya. Nah, ternyata baru 50 apotik, belum 80%. Maka dilakukanlah tindakan koreksi, selesaikan masalah tersebut. Kenapa sampai 80%? Oh, kita terhambat di masalah pengiriman atau pengangkutan atau izin dari izin penjualan atau apa dan sebagainya. Obat-obat tersebut. Nah, setelah dilakukan tindakan koreksi, kembali lagi, ini kan seperti siklus, kembali lagi, karena sudah dikoreksi, kembali lagi ke standar pelaksanaan. Apakah masih butuh bukan pengawasan secara inspeksi langsung atau cuma perlu dari lapor bawahan? Oke, terus. Nah, pengikakan efektif jika kita ada. Saya minta tolong. Ya, Bu. Pengawasan efektif apabila pengawasan tersebut yang pertama, pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, pengawasan harus segera memberi tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Yang ketiga, pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Yang keempat, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, keluasan pengawasan. Pengawasan harus memperhatikan organisasi, efisiensi pelaksanaan pengawasan. Terima kasih. Nah, apa pengawasan itu? Pengawasan itu efektif jika memenuhi ketujuh ini. Nah, yang paling penting itu biasanya harus objektif, jangan misalnya digorangan atau ada kepentingan pribadi, jadinya tidak efektif saat melakukan pengawasan. Nah, kemudian luas, jadi aturan itu memang berlaku, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus luas dalam menerapkan aturan karena tidak semua yang dipikirkan ketika membuat aturan itu ketika di lapangan ada hal-hal yang di luar kontrol kita, makanya dikatakan dan
harus efisien, bukan pengawasan malah menambah beban keuangan dari suatu organisasi. Itu namanya tidak efisien. Padahal kegunaannya pengawasan itu pada membuat efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang di atas kayaknya ditahu gitu, harus sifat dari kegiatannya apa, memberikan petunjuk, sama tadi yang informasi. Nah, jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan itu ada pengawasan internal. Kalau internal itu ada di dalam unit atau organisasinya, sedangkan kalau eksternal dilakukan di luar unit organisasi, sama seperti tadi. Misalnya untuk organisasi, misalnya pemerintah Provinsi Sulawesi, pengawasan internalnya itu dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, pengawasan eksternalnya itu dari misalnya BPK Keuangan. Nah, kemudian pengawasan itu juga ada namanya pengawasan preventif, ada represi. Preventif itu dilaksanakan sebelum kegiatan dilakukan. Jadi dia tujuannya untuk mencegah. Sedangkan kalau represif itu dilaksanakan setelah dia lebih ke arah evaluasi. Dan ada juga namanya pengawasan aktif dan pasif. Aktif itu dilaksanakan di tempat bersangkutan, sedangkan kalau pasifnya melakukan penelitian di laporan pertanggungjawaban yang diterima. Jika kalau BPK itu bisa dikatakan pengawasan pasif karena dia datang memeriksa berdasarkan lapor jawaban keuangan, kwitansi dan sebagainya. Dia hanya melihat bukti-bukti yang ada. Sedangkan kalau aktif itu seperti misalnya seleksi CPNS, itu pengawasannya dilakukan di tempat pada saat kegiatan berjalan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya terkait pengawasan sebelum kita masuk di penilaian kinerja? Ada? Absen dulu nah. Muhammad Faisal. Izin Bu. Ya, tidak masuk ini. Yang jaringannya tidak masuk, Dek. Iya, Bu. Rifki Rahman. Tidak ada. Itu temanmu bicara jika kalau di grupmu. Jarang sekali bicara itu, Bu. Itu sudah menghadap ke saya juga toh. Karena tidak pernah masuk, ada berapa pertemuan itu tidak masuk, 8 pertemuan. Kutanya, tidak kutahu apa nak bilang, kecil sekali suaranya. Pernah bilang ini ya. Ratnasari, hadir Bu. Fadila. Hadir, Bu. Devi keluar juga tadi, ada tadi. Bagus Nugroho. Keluar gitu semua. Bagus. Oh. Hadir, Bu. Andi Septianto. Hadir, Bu. Wanda. Hadir, Bu. Anissa Salsabila. Hadir, Bu. Muhammad Hadid tidak Hadir. ada. Dewi. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Indah Sari. Muhammad Revaldi. Hadir. Jusmayani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Asrul Hidayat. Asrul Hidayat.
Aku lihat. Andi Fikratama. Izin kita Bu, katanya lagi masih di Siloam. Oh sakit kok dong. Andi Alda. Izin Bu, meninggal Izin, nih. Bu. Andi Audia. Amira Isindi. Dari mana ini kah? Dari luar negeri? Iya, Bu. Ya, Bu. Citra Fausia. Hadir, Bu. Nur Hadis. Hadir, Bu. Untuk pengawasan tanya. Tidak, Ji, Bu. Tidak, Ji. Paham semua, Ji. Oke, kita lanjut di penilaian. Bu, saya tidak diabsen, Bu. Siapa? Didit. Oh, astaga. Aduh, selalu dilupa ini, Bu. Iya, Kak, namamu tuh di absen lain, Ki. Tidak satu apa? Tidak satu Tidak frekuensi. Iya, tidak satu daftar, Ki. Saya juga, Bu. Belum itu juga, Bu. Siapa? Absen Mapale, Bu. Zulfahmi. Siapa? Zulfahmi, Bu. Sudah tadi tuh sudah membaca. Siapa kata? Iya, Bu. Saya membaca tadi. Iya, sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut di penilaian kinerja. Nah, ini karena ini penilaian itu setelah dilakukan salah satu bentuk pengendalian SDM. Nah, penilaian kinerja itu melibatkan evaluasi yang didasarkan dari bawahan, rekan kerja, atasan, manajer, dan lainnya, bahkan karyawan itu sendiri. Kinerja itu berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik. Nah, kalau di sini saya bahas lebih ke arah PNS, nanti minggu depan kita masuk ke lingkup swasta. Jadi rencana itu saya undang kayak bagian HRD, Human Resource Development di swasta. Jadi ada perspektif lain tak begitu ya. Kalau saya kan lebih condong ke arah PNS karena saya PNS. Nah, dan ini juga lebih ke arah pemerintahan. Tapi ada bagusnya kita punya perspektif lain. Swasta. Karena kan tidak menutup kemungkinan yang nanti kalau lulus jadi PNS, amin, yang kerja jadi manajer atau jadi CEO. Tapi masalahnya ini narasumbernya kalau swasta itu di kala jam kerja kayak sekarang itu dia tidak bisa memberikan info begitu, tidak bisa sharing karena jam kerja. Dia bisanya hari Sabtu. Bolehkah kuliah hari Sabtu? Boleh, Bu, tapi jam terserah, Ji. Tapi nanti kuliah yang minggu depan diganti Sabtu. Kita mau di Sabtu depan atau di Sabtu ini? Sabtu ini. Kalau Sabtu ini, kalau sorry. dari saya, Bu, mungkin terserah yang dari teman-teman yang lain. Sabtu ini. Sabtu depan, Pak.
Saya lupa. Sabtu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti jamnya kita bisanya jam berapa supaya saya kasih tahu juga, bilang mahasiswanya itu siap dari range jam berapa sampai jam berapa, dia bisa, nanti dia lagi bisanya jam berapa saya komunikasikan toh. Kalau misalnya hari Sabtu biasanya ada PBA juga dari kampus, Ibu. Jadi biasanya tuh jamnya dimulai kalau 9:30 sampai jam 11 atau sampai jam 12, Ibu. Oh, berarti yang aman itu jam 2 pi ke atas. Iya, Bu. Iya. Nanti saya info sama orangnya. Kan bagus toh kalau ada tak begitu. Bagaimanakah, kan kemarin sudah miskan toh kalau kayak secara umum itu seleksi penerimaan rekrutmen begini dari PNS malah sudah juga tuh. Nah, kita mau lihat di swasta itu bagaimana kira-kira, ini kan nanti yang mana nanti menurut tak bagusnya mana, atau lebih bagusnya dua-duanya, ada kelebihan dan kekurangannya sendiri nanti tah. Oke, kita masuk di penilaian kinerja. Kalau ini lebih ke arah PNS. Nah kalau PNS itu dilaksanakan secara periodik. Periodik itu berarti kalau ada namanya penilaian bulanan, ada namanya tahunan. Jadi kalau yang tahunan itu rekapan dari yang bulanannya. Nah, kalau bulanannya itulah yang dinamakan penilaian kinerja, yang nanti nilai kinerjanya itu yang baru dijadikan dasar dari pembayaran tunjangan kinerja. Jadi dia harus bulanan karena tunjangan kinerja dibayar bulanan. Nah, mengapa dilakukan penilaian kinerja? Mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan PNS dan mengetahui kekurangan dan dimiliki oleh PNS yang bersangkutan ketika melaksanakan tugasnya. Nah, hasil penilaian akan dijadikan bahan pertimbangan ketika melakukan pembinaan. Jadi misal kurangnya dalam hal pelayanannya kurang ramah, bahan pertimbangan untuk nanti dia diikutkan diklat pelayanan prima, atau misalnya dia kurang punya integrasi menerima gratifikasi atau sebagainya. Nah, itu jadi bahan pertimbangan nanti, misalnya dilakukan sosialisasi pada pegawai agar tidak menerima gratifikasi. So, contohnya ya, kan dijadikan bahan pertimbangan. Jadi boleh gunakan, boleh tidak, tergantung kebijakan dari pimpinan. Nah, mengapa penilaian kinerja diperlukan? Yang pertama yaitu untuk mewujudkan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jujur, dan adil. Kemudian, pembinaan pegawai yang terus-menerus akan dititik beratkan sistem prestasi kerja. Nah, sistem penilaian kinerja ini dapat diandalkan sehingga menjadi dasar penilaian dan pengembangan prestasi tujuan organisasi. Kemudian setiap pegawai dapat menilai seberapa jauh kinerjanya telah menghasilkan prestasi yang diharapkan dari organisasi.
Jadi dia saling berkaitan ya. Dari besarnya, dari melihat dari lingkup secara besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lingkup besarnya. Nah, lingkup kecilnya itu ya bagainya sendiri mengetahui bagaimana sih kinerjanya sebenarnya. Nah, apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah rangkaian dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, peninjauan kinerja, penilaian, dan berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Keberhasilan organisasi dalam memperbaiki kinerja organisasi sangat bergantung pada yang ada. Komponen manajemen kinerja ada dua, yaitu pengukuran dan umpan balik kinerja, kemudian komponen kompensasi total. Jadi dia dinamakan pengukuran dan pegawai mengetahui sejauh mana kinerjanya, kemudian diberikan umpan balik. Oh, dia bagusnya di sini, kemudian kurangnya di sini, jadi harus ditingkatkan di sini. Nah, kalau untuk komponen imbalan, untuk PNS itu tunjangan kinerja dan juga gaji. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3. Faktor psikologis dan faktor organisasi. Kalau individu itu yang mempengaruhi kemampuannya, bagaimana dia bekerja, bisa mengerjakan hal sama dengan keterampilan, latar belakang keluarganya, misalnya dia dari keluarga yang memang ayah, ibu PNS, berarti ya sedikit banyak punya pemahaman tentang bagaimana budaya kerja di PNS. Gini, pengalaman kerja sebelumnya, tingkat sosial, dan kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja ada persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. Kalau faktor organisasi itu dari struktur dan pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaannya. Jadi ya kembali lagi bisa tergantung pimpinan itu mampu bawahannya termotivasi kerja, demotivasi atau menghilangnya motivasi untuk. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Penilaian kinerja itu ada 3. Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengawasan, karena kan pengawasan sama itu sama-sama bagian dari pengendalian, memberi rekomendasi bagi perbaikan dan peningkatan PNS. Tujuannya. Terus manfaat penilaian kinerja ada 8. Menetapkan pengembangan karir dan promosi. Jadi kalau nilai kinerjanya bagus, nah ada untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian untuk menentukan training, jadi kalau kinerjanya itu di dalam hal pelayanan bagus, ya diberikan pelayanan yang supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Terus menentukan standar penggajian. Ini tadi hanya komponen kompensasi. Semakin bagus kinerjanya, ya
seharusnya kinerja yang menentukan mutasi atau perpindahan pegawai. Jadi, ternyata kinerjanya di pelayanan itu kurang bagus. Terus dilihat, dia sudah mengikuti diklat pelayanan, tapi ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin dia tidak cocok di bagian itu, dia harus dipindahkan ke tempat lain. Kemudian tingkatkan produktivitas dan tanggung jawab. Karena dia dinilai, maka orang akan lebih bertanggung jawab karena ada nilai yang harus dipenuhi. Meningkatkan pegawai. Jadi pegawainya makin rajin bekerja karena semakin bagus kinerjanya, semakin tinggi nominal kinerja yang nominal uang atau imbalan yang diterima. Menghindari pilih kasih, jadi tidak ada pilih-pilih dari atasan, misalnya atasan ini yang dapat jabatan yang lebih bagus, padahal kinerjanya tidak bagus. Kemudian dia mengukur keberhasilan kepemimpinan dari penilaian kinerja. Nah, untuk PNS, penilaian kinerja itu saat ini sudah ada 4 kali perubahan. Yang pertama itu PP 10 tahun 52. Dia namanya Daftar Kecakapan Pegawai Negeri. Kemudian ada PP 10 nomor 1979. Dari Daftar Kecakapan Pegawai Negeri. Dia berubah nama jadi Pelaksanaan Pekerja PNS. Kemudian lagi di tahun 2011 menjadi P30 tahun 2009. Penilaian kinerja PNS. Lalu yang terakhir berubah PP 46 tahun 2011. Ini dikenal dengan nama SKP. Akhir ini PP 30 tahun 2019. Nah, inilah yang harusnya diterapkan sekarang. Cuma karena dia agak kompleks, jadi masih dalam tahap sosialisasi penerapan. Jadi kalau di PP 2019, PP ini dari PP 10 tahun 52 sampai PP 411, penilaian kinerja itu hanya dari atasan langsung kepada pegawai, kepada bawahan ya. Tapi kalau di PP 30 tahun 2009 ada format penilaian 360. Jadi pegawai itu misalnya saya dinilai oleh atasan saya, kemudian rekan kerja saya, dan yang terakhir itu bawahan. Kalau saya punya bawahan, tidak punya bawahan itu cuma 2. Atasan sama rekan kerja. Untuk rekan kerja ini saya tidak akan tahu saya karena dia dilaksanakan secara random by aplikasi. Bisa bulan ini saya dinilai sama rekan saya yang A, bulan depan bisa dinilai sama rekan B, dan bulan depannya lagi kembali lagi A. Itu saya tidak tahu karena dia nanti dipilih acak dari aplikasi. Jadi dia kesannya lebih fair. Mungkin kalau biasa juga kan ada mengeluh atasan tidak suka sama saya, jadi dia kasih nilai yang tidak bagus. Tapi kalau ini kan dia 360 semua sisi. Jadi kalau memang rendah
tiga-tiganya kasih nilai rendah, atasannya kasih nilai rendah, rekan kerjanya nilai rendah, kemudian bawahannya juga kasih nilai rendah, ya berarti ya satu suara begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait penilaian kinerja? Tidak ada? Bu. Wanda? Ya, Bu. Ya, misalnya penilaian kinerja karyawannya jelek. Nah, sebagai pemimpin itu upaya apa yang sekiranya bisa dilakukan biar kinerja karyawannya ini bagus? Ya, misalnya yang menilai ini siapa? Pimpinannya sendiri? Iya, Bu. Berarti dia harus mengetahui, misalnya dia kasih nilai anggaplah 70 atau 50 ya, karena katanya jelek. Nah, mengapa dia kasih nilai 50? Misalnya karyawannya itu jarang ada di tempat, atau mungkin ketika melayani tidak ramah, suka marah-marah. Kan yang paling tahu itu pimpinannya, mengapa dia memberikan nilai jelek. Jadi dia yang ketika dia tahu masalahnya apa, ya dia harus menentukan apa solusi yang harus diterapkan kepada karyawannya itu atau pegawainya itu. Jadi jika pegawainya jarang di tempat, ya dia harus tahu itu pegawainya ketika tidak di tempat atau meninggalkan tempat, apakah pegawainya tersebut izin tidak sama dia. Kalau tidak izin, berarti dia harus memberikan teguran kepada, jangan misalnya ya, dalam sebulan itu 20 hari kerja, pegawainya itu dia kasih nilai kinerja jelek karena sudah ada di tempat. Nah, jangan setelah 10 hari ini baru dia kasih nilai, sama tidak ada, hari kedua tidak ada. Itu dia sudah harus melakukan peneguran terlebih dahulu. Jangan dia rapel baru dia mau tegur orang. Mungkin saja kan ada masalah lainnya, masalah keluarganya atau masalah apa. Nah, dia harus sama bawahannya itu bertanya mungkin di hari ketiga. Kalau memang tidak ada infonya atau apa, Pak sudah 2 hari, 3 hari ini tidak ada di tempat. Siapa tahu ada masalahnya atau apa, seperti itu. Jadi yang paling tahu ya pimpinannya sendiri begitu ya, dari masalah yang dari mengapa pegawainya dia berikan nilai kinerja yang rendah. Bagaimana, Wanda? Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Re, ya. Ya, Ibu, memang itu pengendalian ini pengawasan sama penilaian kinerja PNS sama swasta itu jauh bedanya, bukan atau sangat berbeda? Kenapa sampai kayak dipisah ininya, Bu, materinya atau penjelasannya? Tidak dipisah materinya, kasih langsung secara umum. Toh pengawasan tadi kan secara umum, saya tidak bahas secara khusus PNS begitu. Saya tidak bahas, saya bahas secara umum. Kalau semua itu yang lain saya bahas di secara umum. Cuma ada namanya begini, saya ini
tidak pernah kerja di swasta. Jadi kalau saya menjelaskan itu pasti mau tidak mau pasti ada bias dari saya sendiri. Lebih paham tentang masalah di lingkungan PNS. Nah, jadi saya bahas semuanya secara umum, pengawasan tadi juga kan secara umum. Penilaian kinerja tadi mungkin lebih ke arah PNS dibanding ke arah swasta. Tapi pada dasarnya itu tuh, mana tadi itu penilaian kinerja. Ini yang penilaian kinerja itu pada dasarnya sama Ji, semua. Ini memang PNS. Kalau sama nah, ini mau swasta PNS ini sama untuk manfaatnya. Penilaian itu pada dasarnya sama, cuma ini lebih sama Ji pada dasarnya. Cuma bedanya itu kalau di alat-alat yang digunakan dalam penilaian kinerja PNS. Kalau penilaian kinerja dia lebih kepada aturan. Ada peraturan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sekarang ini yang berlaku PP 13. PNS di mana saja pasti penilaian kinerjanya menggunakan PP 30 tahun 2019 ini. Sedangkan kalau di swasta itu ada banyak metode penilaian kinerja. Di Bank BCA mungkin 10, di Bank Mandiri mungkin metodenya apa itu namanya? Banyak ya, banyak metode-metode sebenarnya dari penilaian kinerja. Makanya saya tidak mau juga recording stopped. Saya mau menjelaskan tapi saya tidak tahu praktiknya karena saya tidak pernah melaksanakan penilaian kinerja yang dilaksanakan di swasta. Jadi akan lebih enak kalau yang menjelaskan langsung orang dari swasta. Dia untuk hal-hal tertentu juga untuk kasih kita perskala. Oh di sini loh bedanya. Kalau lingkup pemerintah begini, kalau di swasta begini. Oh ternyata sama bedanya di swasta. Seperti itu. Ibu, berarti kalau misalnya pada dasarnya sama Ji, PNS sama swasta. Cuma kalau berarti dia kayak ada memang peraturan tetapnya untuk seluruh Indonesia. Kalau misalnya kayak swasta berarti ada Ji memang kayak misalnya gaji setiap provinsi kalau tidak salah Ibu ya. Nah, tapi itu tergantung lagi sama misalnya kayak sama perusahaannya, sama ininya Bu, organisasinya kalau tentang pengawasannya begitu. Ya, tergantung lagi dari perusahaannya. Karena kan dia namanya juga swasta, dia mandiri sendiri, dia yang menentukan sendiri bagaimana perencanaannya, manajemennya, evaluasinya, dia yang menentukan sendiri tanpa dipengaruhi sama pihak lain. Sedangkan kalau kita pemerintah itu bekerja di lingkup pemerintah, berarti semua itu terpusat di peraturan pemerintah. Kita tidak bisa memilih begitu, karena ya mau dia apa begini modelnya. Kalau di swasta itu penilaian misalnya dari FGD, Focus Group Discuss. Jadi kalau dia mau lihat kinerjanya bisa diangkat sebagai pimpinan, dia akan melakukan FGD, mau lihat siapa yang bisa aktif, siapa yang bisa mengarahkan anggota-anggota di dalam diskusi itu. Yang orang-orang yang menonjol ketika diskusi itu, itulah yang akan dicalonkan jadi pimpinan, misalnya jadi manajernya atau jadi apanyakah di swasta. Bisa juga dia pakai metode behavioral rating scale. Nah, kalau metode itu dia akan misalnya ya kalau ketika teller bekerja, teller ya yang di bank, itu ada supervisornya di belakang. Supervisornya di belakang itu
dia akan melihat misalnya teller A itu dalam 1 jam dia bisa melayani berapa pelanggan. Oh, ternyata dia bisa melayani 10 nasabah. Kemudian dia lihat lagi, oh teller C ini bisa melayani dalam 1 jam ini baru melayani. Nah, itu dia melakukan penilaian terhadap teller tersebut lebih cepat bekerja, yang ini agak lambat bekerja. Kemudian nanti di akhir hari ketika sudah ditutup, di close semua teller, akan dilihat lagi apakah perhitungan dana yang masuk kredit saldonya itu sama, sesuai, seimbang gitu. Atau misalnya ada yang ternyata selisih. Kenapa bisa selisih? Di mana dia salah input, atau dia salah hitung uang, atau dia salah entahlah. Nah, itu ada penilaiannya tersendiri. Nah, itu yang ditetapkan sama tiap-tiap perusahaan. Dan kakak menjelaskan kalau bisa dijelaskan secara umum, tapi untuk penerapannya saya nanya mengawang-awang ya, atau bagaimana Kak, karena saya enggak pernah menerapkan hal itu. Sedangkan kalau yang di PNS ya biar kok saya tutup mata, kok tanya, saya tahu jadi makanya saya bilang tidak jadi pisah, tapi lebih bagus lah kalau kita tahu langsung dari sumbernya, seperti itu. Oke. Makasih Bu. Iya, ada lagi. Dadah. Nanti kalau minggu kalau ada jadwalnya, siapkan Ki pertanyaan yang baca-baca Ki materi itu, siapkan Ki pertanyaan, kira-kira apa sih yang kita mau tahu kalau bagaimana sih manajemen SDM itu di swasta. Jadi kalau dia sudah menjelaskan, bisa Ki bertanya langsung. Kalau saya biar kita kapan saja. Kalau orang dari luar kan itu jika kesempatannya. Dia nanti saya info lagi jadwal pastinya. Baik Bu. Iya Bu. Sebentar juga kirim rekapnya rekap tugasnya atau apanya. Nanti bisa lihat nih siapa yang belum kumpul tugas atau bagaimana. Iya, Bu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Iya, Bu, mengerti. Oke. Kalau begitu kita hari ini sampai di sini, bisa aktifkan kameranya, kita foto dulu. Saya Bu lagi. Jangan kasih aktif. Iya Bu. Nanti kabur semua temanmu. Bukan JBAB Bu. Apa Ji? Melamun. BAK aja. Sempat-sempat mau tuh bahas Iya tuh. Iya ta. Total. Baru biasa ndak masuk. Awas tuh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.